terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jangan menghakimi jika tidak ingin dihakimi. Sepenggal kalimat yang ditulis oleh Evangelina Thesia Priscilla, pengarang dan penulis buku dari Indonesia, mengatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun diperbolehkan untuk menghakimi orang lain. Sebab kita sendiri bukanlah manusia sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan di dunia ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan William Shakespeare, penyair dan dramawan dari Inggris 1564-1616 yang menyebutkan, "Bersabarlah untuk menghakimi, karena kita semua orang berdosa." Tidak hanya itu, seorang penulis terkenal dari Inggris, George Eliot 1819-1880, lebih tegas lagi mengatakan, "Kita semua memiliki dosa rahasia kita, dan jika kita mengenal diri kita sendiri, maka kita tidak harus menghakimi satu sama lain dengan kasar." Pernyataan-pernyataan di atas setidaknya merupakan refleksi iman dari ketiga penulis tersebut, yang bersumber pada bacaan Roma 14 ayat 1-10. Dalam suratnya, Rasul Paulus mengungkapkan hasil pengamatan dan analisanya terhadap kehidupan jemaat di Roma, yang ternyata memiliki perilaku hidup saling menghakimi. Saling menghakimi tidak hanya terjadi antara jemaat Kristen asal Yahudi, tapi juga non-Yahudi yang berdebat soal makanan. Jemaat juga menghakimi hamba orang lain, ayat 4. Semua ini menegaskan kepada kita bahwa sebelum kita menghakimi orang lain, hakimilah diri kita sendiri. Pertimbangkanlah, apakah kita adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ingat ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus, dengan tegas Yesus katakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 7. Karena itu, janganlah menjadi hakim atas orang lain, supaya orang lain juga tidak menjadi hakim atas kita. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain, itu juga akan dikenakan kepada kita.